Perkenalkan, nama saya Rifat Arik Saputra dengan NIM 245531026 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Hooke, memahami hubungan gaya dan perubahan bentuk. Baik, kita masuk ke latar belakang. Konstanta gaya atau force constant merupakan besaran yang menunjukkan tingkat kekakuan suatu pegas atau benda elastis terhadap gaya yang diberikan. Konsep ini berawal dari penelitian Robert Hooke pada abad ke-17 yang merumuskan Robert Hooke dengan ungkapan ut tensio sic vis, yang berarti semakin besar gangan, semakin besar gaya yang diperlukan. Melalui hukum ini, hubungan antara gaya dan perubahan panjang menjadi dasar dalam menentukan nilai konstanta gaya. Pemahaman terhadap konstanta gaya sangat penting dalam berbagai bidang teknik dan fisika, terutama untuk merancang sistem yang melibatkan pegas, getaran, dan elastisitas material. Konsep dasar: Fr sama dengan K dikali delta L sama dengan M dikali G sama dengan FV. Keterangan: Fr sama dengan gaya pemulih Newton, delta L sama dengan pertambahan panjang massa, K sama dengan konstanta pegas Newton meter, M sama dengan massa kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi M per S pangkat 2. Oke, di sini adalah alat untuk percobaan hukum Hooke. Peralatan percobaan hukum Hooke: yang pertama, statif dan penjepit atau stand dan clamp, digunakan sebagai penopang utama untuk menggantungkan pegas selama percobaan. Yang kedua, misar ukur atau penggaris 1 meter, panjang 1000 mm, berfungsi untuk mengukur pertambahan panjang pegas saat diberi beban. Yang ketiga, 2 buah pegas dengan diameter berbeda 0,5 cm dan 0,3 cm, digunakan untuk membandingkan nilai konstanta gaya pada pegas yang berbeda ukuran. Yang keempat, beban logam atau slotted weight, sebagai gaya luar yang diberikan pada pegas untuk menghasilkan regangan. Yang kelima, penggantung beban atau weight hanger, berfungsi sebagai tempat menggantungkan beban tambahan di ujung pegas. Yang keenam, tali nilon atau tali sutra, digunakan untuk mengaitkan pegas dan menjaga stabilitas posisi selama percobaan berlangsung. Prosedur percobaan hukum Hooke: 1. Pasang alat percobaan sesuai dengan rancangan. Yang kedua, gantung tempat beban dan ukur panjang 2 pegas serta benang sutra. Yang ketiga, tambahkan beban satu persatu, catat berat dan posisi penunjuk. 4. Ulangi langkah ketiga hingga beban mencapai 180 gram. Kelima, lakukan kembali langkah 1 sampai 4 untuk pegas dan benang sutra yang berbeda. Oke, dari perhitungan pegas 1, pegas 2, dan benang sutra, berat beban yang ditambahkan, pertambahan panjang pegas yang diukur, dan hasil perhitungan konstanta gaya K menggunakan hukum Hooke. Setiap penambahan beban memberikan nilai K yang sedikit berbeda, dan kita akan mencari nilai rata-ratanya. Dari diagram pegas 1, pegas 2, dan benang sutra, kami hasil yang kita buat diagram yang menunjukkan hubungan antara gaya F dan pertambahan panjang X untuk setiap material. Garis lurus pada grafik menunjukkan bahwa hukum Hooke berlaku. Kemudian garis ini mempresentasikan konstanta gaya, semakin curam garisnya semakin besar nilai konstanta gayanya. Grafik yang ditampilkan adalah representasi visual dari hubungan antara gaya F yang diberikan pada suatu material dan pertambahan panjang X yang dihasilkan akibat gaya tersebut. Grafik ini digunakan untuk memvalidasi dan memahami perilaku material terhadap gaya yang diberikan, khususnya dalam konteks hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa
gaya yang diperlukan untuk memperpanjang atau memampatkan pegas sebanding dengan perubahan pegas panjang tersebut. Matematisnya dirumuskan sebagai F sama dengan min Kx. F adalah gaya yang diberikan, K adalah konstanta pegas atau ukuran kekakuan pegas, X adalah perubahan panjang pegas dari posisi setimbangnya. Jika suatu material mematuhi hukum Hooke, grafik gaya F dan pertambahan panjang X akan membentuk garis lurus. Garis lurus pada grafik F vs X menunjukkan bahwa material tersebut mematuhi hukum Hooke, setidaknya dalam batas-batas tertentu. Artinya dalam rentang gaya yang diuji, pertambahan panjang material berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Pentingnya batas-batas hukum Hooke. Diingat bahwa hukum Hooke memiliki batas-batas. Jika gaya yang diberikan terlalu besar, material dapat mengalami deformasi permanen atau bahkan patah, sehingga linear antara gaya dan pertambahan panjang tidak lagi berlaku. Oke, di sini adalah hasil akhir perhitungan dari pegas 1, pegas 2 dan benang sutra. Pegas 1 untuk hasilnya adalah 0,318 Nm. Untuk pegas 2 hasilnya adalah 1,417 Nm. Untuk hasil benang sutra adalah 1,417 Nm. Oke, kesimpulan dari grafik percobaan bahwa peningkatan gaya tarik menyebabkan pertambahan panjang pegas yang juga semakin besar. Hasil pengamatan ini sejalan dengan prinsip hukum Hooke, karena grafik yang terbentuk menunjukkan hubungan linear dan melewati titik nol. Dengan demikian, gaya yang diberikan pada pegas F berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya E selama pegas masih berada dalam batas elastis atau daerah proporsional. Baik, sekian dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.